Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran materi pembelajaran PPKN kelas 7. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pembahasan bab 6, yaitu mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana pada bab ini kita akan membahas mengenai subbab A terlebih dahulu, tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pembahasannya diawali dengan bagaimana perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagian 2 dibahas juga mengenai pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Kemudian selanjutnya dilanjutkan pada materi subbab B yang membahas mengenai bagaimana peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu pembahasan mengenai peran daerah pada masa perjuangan maupun peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Dan pembahasan terakhir sebagai penutup materi pada semester 2 ini yaitu subbab C dengan pembahasan mengenai bagaimana mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mulai dari pembahasan subbab A terlebih dahulu ya. Mari bersama-sama buka buku paket PPKN Kurikulum 2013 Revisi 2017 pada halaman 138 sampai halaman 150. Baik, kita mulai saja ya. Subbab A mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pembahasan pertama yaitu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah kalian ketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan, di antaranya penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang. Kemerdekaan yang telah kita rasakan saat ini adalah hasil dari perjuangan para pendiri negara dari berbagai daerah yang bekerja sama dalam mewujudkan kemerdekaan. Kita bisa lihat gambar 6.2 pada gambar ini menunjukkan salah satu perjuangan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan pada tanggal 10 November 1945. Adapun perjuangan-perjuangan lainnya yang dipimpin oleh kaum ulama dan kaum bangsawan, seperti perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Sulawesi, perlawanan rakyat Kalimantan, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Bali, dan daerah-daerah lainnya. Kemudian perjuangan-perjuangan tersebut sampai kepada puncak perjuangan, yaitu dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno seperti yang tergambarkan pada gambar 6.3. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan kurang lebih 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang saka merah putih oleh Suhud dan Latif
Hendra Diningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Berita proklamasi pun menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Adapun teks proklamasi kemerdekaan, kalian bisa lihat pada gambar 6.4 ya, mengalami 3 kali perubahan, yaitu diantaranya yang pertama, kata tempo diganti dengan kata tempo, kemudian yang kedua, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan terakhir, cara menuliskan tanggal, yaitu Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05, yang kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik dan ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum, yaitu keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, aspek historis, yaitu proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Selanjutnya, aspek sosiologis, di mana proklamasi menjadikan perubahan bagi bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian, aspek kultural, yaitu proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Selanjutnya, aspek politis, di mana proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya, aspek spiritual, di mana bangsa Indonesia mengakui bahwa proklamasi kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasan di atas, Insinyur Soekarno pun berpesan, "Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu." Bagi seorang pelajar, pesan tersebut mengandung arti bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Karena generasi muda bangsa Indonesia yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu materi bagian 2. Dengan pembahasan pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kemudian dilanjutkan pada ayat 2, yaitu pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah yang meliputi daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya atau biasanya disebut dengan otonomi untuk mengatur daerahnya masing-masing. Sampai saat ini Indonesia berjumlah 34 provinsi dan setiap pemerintahan daerah tersebut memiliki kewenangan masing-masing untuk mengatur daerahnya. Adapun pemberian otonomi seperti ini diharapkan dapat mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Seperti pada gambar 6.5, terlihat Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat dengan Puskesmas yang merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintahan daerah kepada masyarakat. Jadi, yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga pembahasan materi kali ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Untuk menambah pemahaman kalian pada materi pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan tabel 6.2 pada halaman 150. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi pada pembahasan subbab B, yaitu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.